Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Berjumpa lagi dengan saya Surono. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan instrumen asesmen pertanyaan tertulis. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, langkah pertama adalah identifikasi tujuan asesmen pertanyaan lisan. Tujuan ini apakah untuk mengukur pemahaman, keterampilan di tempat kerja, sikap di tempat kerja, atau pengetahuan di tempat kerja. Langkah kedua, pilih format pertanyaan. Nah, format ini dapat mencakup pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pertanyaan hierarkis, atau pertanyaan situasional. Kemudian langkah ketiga, pastikan menggunakan bahasa yang jelas. Artinya, jelas dan mudah dipahami, hindari kata-kata ambigu. Kemudian langkah keempat, pertimbangkan tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini bisa mengikuti sesuai deskripsi SKKNI yang dia punya deskripsi setiap level. Kita juga bisa menggunakan taksonomi Bloom atau kata-kata yang ada di dalam SKKNI, SKKI maupun SKK. Nah, langkah kelima, kembangkan varian pertanyaan dari pertanyaan lisan ini. Varian ini dapat mencakup task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill. Ini bisa kita kombinasikan. Langkah keenam, perhatikan konteks dan situasi yang mencakup bidang pekerjaan, proses, produk, atau lokasi. Kemudian langkah ketujuh, uji coba dan refleksi, yakni gunakan responden yang representatif. Tinjau tanggapan, perbaiki atau ubah, refleksikan. Kemudian langkah 8, berikan instruksi yang jelas untuk para pengguna atau asesor. Instruksinya harus jelas, batasan waktu, petunjuk tentang apa yang diharapkan, dan bagaimana tanggapan mereka akan dinilai. Langkah ke-9 atau terakhir, evaluasi dan revisi. Yakni, lakukan evaluasi sesuai prinsip asesmen, kemudian revisi bila diperlukan. Baik, itu tadi bagaimana langkah-langkah mengembangkan instrumen asesmen pertanyaan lisan. Berikut adalah contoh mulai dari instruksi. Misalnya, ajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada calon fasilitator komunitas pedesaan secara lisan. Berikan waktu yang cukup bagi mereka untuk memberikan respon. Evaluasi tanggapan mereka berdasarkan pemahaman, keterampilan, dan pemikiran kritis yang mereka tunjukkan dalam menjawab pertanyaan. Ini beberapa contoh, misalnya bagaimana Anda mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan anggota komunitas dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi pedesaan. Nah, jadi ini pertanyaannya. Kemudian contoh lagi, sebutkan beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam konteks komunitas pedesaan. Bagaimana Anda mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di komunitas pedesaan. Ini adalah beberapa contoh dan bisa banyak sekali, Ibu sekalian, untuk bisa dikembangkan menjadi pertanyaan lisan. Nah, sekarang bagaimana mengakses jawaban pertanyaan lisan dari si asesi? Ada 6 langkah untuk melakukannya. Yang pertama, tetapkan kriteria penilaiannya. Mulai dari pemahaman materi, keterampilan komunikasi, pemikiran kritis, penggunaan contoh konkret, atau kreativitas dalam tanggapan. Nah, yang kedua, buat skala penilaian. Apakah skala Likert 1-5 atau hedonik 1-9. Yang kedua, deskriptor. Ini misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang baik, atau tidak memadai. Ketiga, pastikan konsistensi penilaian. Nah, mengenai pemahaman yang sama antara asesor, konsistensi asesor, dan objektif. Yang keempat,
catat hasil penilaian. Yaitu rekam hasil secara sistematis, gunakan lembar penilaian atau formulir asesmen, catat komentar atau observasi penting untuk setiap jawaban yang dinilai. Kelima, analisis hasil. Analisis hasil secara holistik, jadi urutan ini. Kemudian evaluasi jawaban responden berdasarkan skala penilaian dan kriteria. Identifikasi kekuatan dan kelemahan jawaban mereka, serta pola atau tren umum yang muncul dari hasil penilaian. Yang keenam, yaitu berikan umpan balik. Berikan umpan balik konstruktif kepada responden. Jelaskan poin-poin yang kuat dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik yang jelas, spesifik, dan bermanfaat untuk mengembangkan lebih lanjut. Itu tadi bagaimana 6 langkah untuk mengakses dari jawaban para asesi. Alhamdulillah, baik. Demikian tadi bahasan kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Salam kompeten.